And pada malam ini saya nak kongsi kata-kata salah seorang ulama silam kita yang pernah ingatkan golongan talibul ilm ataupun orang-orang Islam tentang bahaya ujub ni, tentang bahaya rasa kagum dengan diri sendiri. And imam tersebut yang saya nak kongsi dengan antum adalah kata-kata Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Imam Ibnu Hazm ni walaupun sebahagian pandangan-pandangan fikihnya tidak dipersetujui oleh ramai di kalangan ulama, bahkan sebahagian pandangannya dianggap sebagai syadz, pandangan yang ganjil, yang sepatutnya ditinggalkan, tetapi ramai di kalangan para ulama puji Imam Ibnu Hazm tentang bukunya tentang akhlak. Imam Ibnu Hazm ni dia ada sebuah kitab yang ditulis dalam bahasa Arab, Al-Akhlaq was-Siyar, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Kalau tak silap saya, terjemahannya dalam bahasa Inggeris yang antum boleh jumpa online adalah diterjemahkan under the title Morals and Behaviors. Morals and Behaviors. Kan dia punya asal tajuknya adalah Al-Akhlaq was-Siyar, karangan Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. So kitab tersebut adalah lebih berkaitan dengan penyucian, berkaitan dengan akhlak. Dan saya tertarik dengan apa yang pernah disebutkan oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala yang saya nak kongsi pada malam ini. Kita nak baca terlebih dahulu teks terjemahannya. Jadi Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala dia pernah berpesan, whoever is tested with self-admiration, let him think of his fault. If he admires his virtues, let him think of his bad manners and attitude. If he cannot find any, to the point that he thinks that he has no fault, then he should realize that his problem is chronic, and that he is the most imperfect of men, and has the most fault and least discernment. That is because he is feeble-minded and ignorant, and there is no fault worse than these two, because the wise man is the one who can see faults in himself and tries to overcome them, whereas the foolish man is the one who is ignorant of his own fault. Dia punya tu panjang, kita pecah-pecahkan dulu perenggan yang panjang ini. Jadi kalau kita lihat kepada this particular slide nombor 4 ni, Imam Ibnu Hazm tentang tenang berikan nasihat kepada orang-orang yang being tested with self-admiration. Sedang kata yang rasa kagum dengan diri sendiri. Dalam bahasa Arabnya adalah penyakit ujub. Jadi salah satu cara yang Imam Ibnu Hazm sarankan macam mana nak rawat orang-orang, macam mana orang yang ada perasaan ujub ni, dia nak rawat diri dia sendiri. Salah satunya adalah dengan dia memikirkan tentang dia punya kesalahan-kesalahan dia. Tentang kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Jangan kita fokuskan tentang kita punya kebaikan sahaja. Kita fokus tentang kita punya kesalahan-kesalahan yang barangkali kita pernah lakukan dalam kehidupan kita. Dan kata Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala, the wise man adalah seseorang yang bijaksana, adalah orang yang melihat dia punya own mistakes, dia punya kesilapan dia sendiri, and cuba untuk memperbaikinya. Manakala orang yang barangkali jahil adalah orang yang dia buat bodoh ataupun dia melupakan tentang kesilapan-kesilapan yang pernah dia lakukan. Belum habis lagi kata-kata Imam Ibnu Hazm ni, kita nak sambung apa pesanan dia yang selanjutnya. Dia kata, if you admire your opinions, then think of the number of times when you got it wrong. Remember them and do not forget them. Think of every time you express your opinion and it turned out to be wrong, and someone else got it right and you were mistaken. Jadi kalau kita rasa ujub, kita rasa kagum dengan kita punya pandangan sendiri, kan? Salah satu cara nak rawat rasa kagum dengan pandangan sendiri adalah kita ingatkan diri kita balik. Dulu bila kita pernah luahkan pandangan kita, berapa kali yang barangkali kita tersilap. Kita luahkan satu pandangan, tapi ternyata pandangan tersebut adalah pandangan yang salah. Yang betulnya berada pada pihak orang lain. Barangkali orang lain yang suarakan kebenaran dalam that particular issue. Sedangkan kita, because of barangkali kecetekan ilmu kita, kita tersuarakan pendapat yang salah. If you admire your knowledge, then remember that it is not from yourself, rather it is a pure gift from Allah that was given to you by your Lord. So do not respond it in a way that angers Him. For He may cause you to forget it by means of a problem with which He may test you, which may result in you forgetting what you have learned and memorized. Jadi kalau kita rasa kagum dengan ilmu kita sendiri,
Maka kita kena ingat cara rawat dia adalah dengan kita ingatkan diri kita yang ilmu yang ada pada diri kita itu adalah sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang kita ada ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala pinjamkan kat kita. Dan ilmu yang kita ada ni adalah ilmu yang sedikit. Seseorang tu barangkali dia rasakan dia tahu banyak benda lah. Tapi kalau nak compare, nak bandingkan antara benda yang dia tahu dengan benda yang dia tak tahu, confirm benda yang dia tak tahu tu lebih jauh banyak daripada benda yang dia tahu. And jadi hendaklah kita jangan gunakan ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan satu cara yang barangkali mencari kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi sebagian individu, Allah Subhanahu Wa Taala uji mereka. Mereka dah belajar banyak benda tapi tiba-tiba mereka ni ada penyakit lupa. Allah Subhanahu Wa Taala uji mereka dengan mereka tiba-tiba jadi lupa dengan apa yang mereka pernah belajar satu ketika dahulu. Dan ini pernah berlaku dekat Imam Ibn Hazm rahimahullahu taala. Imam Ibn Hazm yang dia pernah ceritakan yang dia pernah satu ketika during his lifetime yang mana dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia lupa apa yang dia belajar. Tapi lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala restorekan balik memory dia, apa yang dia belajar. Jadi hendaklah kita ingatkan diri sebagai golongan para talibul ilm, penuntut ilmu, yang ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala pinjamkan kepada kita ni adalah sedikit dan Allah boleh tarik bila-bila ilmu tersebut. Jadi hendaklah kita jauhkan diri daripada sifat ujub, jauhkan diri daripada sifat kagum dengan ilmu sendiri. If you are impressed by your brother's praise for you, then think of the criticism of your enemies, then your self-admiration will disperse. If you have no enemies, there is nothing good in you. There is no one whose status is lower than the one who has no enemy. It is no more than the status of the one who has no blessing from Allah for which to be envied. May Allah keep us safe and sound. Jadi kalau kita rasa kagum dengan pujian yang diberikan oleh orang-orang lain, orang puji kita. Jadi bila orang puji kita, kadang-kadang sebagian orang dia rasa kagum dengan diri dia. Masya Allah aku ni. Because of orang puji. Macam mana nak rawat rasa kagum because of pujian yang diberikan oleh orang lain? Kata Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, pada ketika itu fikirkan pula tentang kritikan-kritikan dan yang diberikan oleh barangkali sebagian pihak terhadap diri kita. Kita kalau ingat tentang pujian orang, barangkali kita lupa diri. Tapi kalau kita ingatkan juga diri kita tentang kritikan-kritikan orang, itu salah satu caranya kan untuk kita merawat perasaan ujub ni, perasaan kagum terhadap diri sendiri. The last paragraph of yang disampaikan oleh Imam Ibn Hazm, if you think little of your faults, then think of them if people found out about them. Imagine people finding out about them. Then you will be embarrassed and will recognize your shortcomings. Jadi kalau kita pandang kecil tentang kesilapan-kesilapan kita, kata Imam Ibn Hazm, fikirkanlah bagaimana kalau orang tahu tentang kesilapan-kesilapan tersebut. Bagaimana kalau orang tahu tentang dosa-dosa yang kita buat. Kita pada hari ini kita rasa confident untuk bertemu dengan orang. Kita rasa confident untuk bertemu dengan teman-teman kerja kita. Kita rasa confident untuk bertemu dengan teman-teman sekolah kita. Antara sebabnya adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala menutup dosa-dosa kita. Bayangkan kalau orang-orang yang berhampiran dengan kita tahu tentang dosa-dosa yang kita lakukan. Barangkali kita akan rasa malu. Dan kita ni sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dosa-dosa yang kita lakukan, kita boleh sembunyikan daripada pandangan manusia, tapi kita tak boleh sembunyikan dosa tersebut daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terjemahan ini saya ambil daripada kitab Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an, karangan Dr. Ali Muhammad Salabi. Jadi Dr. Ali Muhammad Salabi dia ada menukil kata-kata Imam Ibn Hazm dalam kitabnya berkaitan dengan Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an.
Dan dalam masa yang sama juga, saya katakan kitab Al-Akhlaq wa Siyar ni ataupun Morals and Behaviors ada terjemahan di dalam bahasa Inggeris. Dan bagi mereka yang boleh baca bahasa Arab pun ada dia punya buku kan dekat online, Al-Akhlaq wa Siyar karangan Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Jadi itu yang pertama, kalau boleh seorang talibul ilm jangan jatuh dalam perangkap ini. Perangkap apa Ustaz? Perangkapnya adalah perangkap ujub. Perangkap merasakan diri hebat.